Dari sana Tuhan ini mengirim 13 malaikatnya untuk ke muka bumi untuk mencari kandidat selanjutnya yang bisa jadi Tuhan. Dan tentu akan ada begitu banyak trik, konflik, darah, kematian. Terlepas dari bagaimana nanti ceritanya berjalan, kalian harusnya akan menikmati sekali. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya sedang Malisan Speak. Kita mulai menutup, bukan mulai ya, udah menutup bahkan summer ini, dan kita akan bergeser ke fall 2021. Line up animenya ya oke gitulah ya, 7/10 deh gitu menurutku, nggak begitu banyak yang bersinar. Dan kelihatannya bakal didominasi sama Kimetsu no Yaiba pastinya. Cuman ini adalah salah satu kandidat lain seri anime yang menurutku punya potensi besar yang bisa cukup mengguncang fall besok. Dan itu adalah Platinum End. Ini adalah karya lain dari Oba Sugumi Sensei dan Obata Takeshi Sensei, yaitu manggakannya Death Note dan Bakuman. Terhitung 1 minggu lagi, ini anime bakal tayang Jumat depan di 8 Oktober per video ini dibuat. Dan aku sendiri 1 mingguan kebelakangan ini sudah mencoba untuk ngikutin mangganya, dan aku puas dengan cerita yang diberikan. Mari langsung kita bahas aja. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak sebagai sahabat cinta anime, sebagai semangat aku penikmat Platinum End. Mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan coba saling berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Diadaptasi dari sebuah manga berjudul sama sudah tamat, jumlahnya ada 58 chapter. Nggak terlalu banyak gitu ya, cuman percayalah, karena kalian mengerti Death Note kemarin seperti apa, kalian bisa mengira-ngira unsur misteri, unsur psikologikalnya itu seperti apa kentalnya, terutama dari dua mangaka ini. Kita mulai bahas dari sinopsisnya seperti biasa. Aku coba tidak spoiler juga seperti biasa, meskipun ya mungkin nanti ada sedikit-sedikit yang aku spill lah ya, untuk menambah pemahaman dan meningkatkan imajinasi. Jadi menceritakan seorang pemuda, seorang pelajar bernama Kakehashi Mirai. Dia itu hidupnya kayak Harry Potter, kalau kalian nonton Harry Potter gitu ya. Orang tuanya meninggal, dan sekarang dia tinggal bersama dengan tantenya, dengan omnya, bibi dan pamannya yang abusive, yang mana kasar gitu ya. Dia dibully, dia disuruh ngerjain pekerjaan rumah, dikasih makan nggak enak, nggak dikasih tempat tidur, segala macem lah. Dia juga kurang bergaul dengan orang di sekitarnya, nggak punya temen gitu kelihatannya di sekolah, hingga akhirnya dia pada saat hari kelulusan SMP, dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ketika dia memutuskan untuk lompat dari sebuah gedung gitu ya, udah tinggal nyampe di tanah, ngecepret di tanah gitu ya, banyak di tanah, tiba-tiba dia ditolong oleh seorang malaikat. Jadi kalau di Death Note itu ada Shinigami gitu ya, malaikat pencabut nyawa. Di sini kita benar-benar ditemukan dengan malaikat, dengan angel. Malaikat ini bernama Nase, di mana dia itu memberikan harapan gitulah ya, dia memberikan semangat dan kesempatan nih buat si Mirai untuk memperbaiki hidupnya, untuk mencari kebahagiaan sesuai apa yang dia inginkan. Intinya si Mirai ini kemudian mendapat kekuatan gitulah ya. Aku akan jelaskan apa kekuatannya, cuman nggak akan aku jelaskan detail untuk apanya. Dia dapat sayap dan dia dapat panah berwarna merah dan berwarna putih, yang intinya bikin dia udah jadi super power gitulah. Oke, dia jadi manusia super, intinya seperti itu. Dia bisa terbang, bisa ngebunuh orang dan segala macamnya dah. Nah, dari situ ternyata meskipun dia dapat kesempatan lagi nih, dapat kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dengan kekuatan yang diberikan tadi, ternyata itu nggak cuma-cuma, karena si malaikatnya ini itu ternyata dapat sebuah misi, dapat sebuah perintah dari Tuhan, di mana Tuhan ini mau pensiun, Tuhannya mau lengser dari jabatannya, maka tolong cari pengganti. Dari sana Tuhan ini mengirim 13 malaikatnya untuk ke muka bumi untuk mencari kandidat selanjutnya yang bisa jadi Tuhan. Persyaratannya orang yang mau bunuh diri, orang yang sudah menyerah dengan hidupnya, maka itulah coba kalian ajak gitu ya, kalian minta supaya menjadi kandidat. Dan tentu dengan kekuatan itu tadi, pada akhirnya para kandidat Tuhan ini harus bersaing, harus bertarung satu sama lain, hingga akhirnya menyisakan satu orang yang bakal jadi Tuhan selanjutnya. Itu untuk sinopsisnya, kalian mengerti kurang lebihnya seperti apa. Kalau aku bilang ada beberapa orang yang harus bersaing satu sama lain, maka konsepnya ini battle royale bisa dibilang. Dan tentu akan ada begitu banyak trik, konflik, darah, kematian, sampai akhirnya ada satu orang yang terpilih jadi Tuhannya ini tadi. Untuk karakternya, ini aku bilang di awal aja lah ya, don't get too attached with the character. Terutama untuk karakter utamanya, kalian jangan terlalu terikat dengan karakter utamanya, karena takutnya nanti kalian bakal kecewa. Gitu aja deh, aku nggak mau spoiler gitu ya, cuman nikmati jalan ceritanya. Ini adalah seri yang menurutku
Aku nggak ngerti kenapa demografinya shonen ya. Ini seinen menurutku gitu. Karena ini bener-bener dalam, bener-bener berat, bahkan banyak topik, banyak konflik di ceritanya nanti berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan bahkan dengan ketuhanan. Jadi poinku adalah silakan nikmati jalan ceritanya, nikmati konfliknya, silakan berpikir keras gitu ya, bener-bener. Kalau kalian ngikutin seri ini, otak kalian bener-bener kayak diperes rasanya, kayak kalian kalau ngikutin dulu Death Note, bener-bener nonton, bener-bener meresapi gitu ya, sampai masuk ke dalam dunianya, kepala kalian bener-bener kayak diperes gitu kan. Sama, kali ini kurang lebih juga akan seperti itu. Dan karakternya pun juga tipikal seri-seri misteri dan psikologi gitu ya. Maksudnya kita tuh tidak diberi elaborasi yang lebih dalam gitu lah. Mereka tuh cuman masuk dalam cerita, mereka ada dalam cerita untuk suatu tujuan. Kalau kalian ngikutin seri yang misteri atau psikological, biasanya kayak gitu kan, tipikalnya kayak gitu. Ya mostly hampir dari kebanyakan karakter seperti itu. Menariknya setidaknya si antagonisnya nanti, si orang jahatnya itu punya motif yang kuat. Ya Tuhan, Platinum End ini bagus, tolong supaya jangan sampai kayak Tokyo Revengers kemarin ya Tuhan. Aku awalnya niat ngebahas cuman jadi males gara-gara norak ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, jauhkan dari orang-orang norak ya Tuhan. Terakhir tentu adalah seperti biasa aku akan elaborasi apa kelebihannya, apa yang menjadi alasan kenapa menurutku ini kandidat kuat, dan beberapa orang juga bilang ini kandidat kuat yang bakal mendominasi fall nanti, dan kenapa kalian harus nonton. Pertama, itu adalah main gamesnya. Main games bener-bener kayak tadi aku bilang, kepala kalian benar-benar bakal diperes. Karena sama seperti di Death Note, kita bakal diajak berpikir keras, kita bakal dihadirkan dengan begitu banyak twist, dengan kejutan, dengan begitu banyak surprise di sana sini. Ketika kita mikir nanti jalan ceritanya A, ternyata B, tapi nanti kemudian ada faktor C, kemudian ada karakter D, muncul segala macam. Banyak banget hal-hal yang bakal bikin kalian terkejut nantinya. Sebagai orang yang suka dengan seri misteri, aku sih demen gitu ya. Dan kalau kalian suka, aku yakin sih harusnya bisa demen dengan seri ini. Meskipun harus kita akui ya, secara premis itu sudah terlalu umum gitu ya. Terlalu banyak seri yang mengusung tema seperti ini. Manusia biasa dapat kekuatan super, ikut dalam sebuah turnamen, terus harus menjadi pemenangnya. Udah banyak, cuman apa yang kuat di seri ini adalah main gamesnya. Yang kedua itu adalah konfliknya. Tidak sepenuhnya didesain sebagai cerita battle royale gitu ya, kayak Betum atau kayak kemarin DHT Gobyo kayak gitu. Enggak, ceritanya memang didesain di mana ada orang-orang yang memang bekerja sama dan ada orang yang bahkan menolak sebenarnya pengen jadi tuan, tapi mereka berkonflik di mana ada orang lain nantinya yang menyalahgunakan kekuatan super ini, menyalahgunakan demi kepentingan pribadi mereka. Di situ para orang-orang baiknya ini nanti yang bakal nggak bisa diem nih gitu. Dan dengan begitu banyak pertemuan dengan orang-orang lain, kemudian bekerja sama dengan satu pihak, dengan pihak lain, ngelawan satu orang ke orang lain, si Mirai ini nanti dan para karakter baik lainnya, para protagonis lainnya, bakal menghadapi begitu banyak konflik yang berbeda-beda, dan lagi-lagi tidak tertebak kayak di main games tadi. Yang ketiga itu adalah pesan moral. Pesan moralnya dalam banget, makanya aku suka gitu ya, karena ya aku kan udah umur 20-an gitu maksudku ya, mencari sebuah karya itu yang biasanya memang bener-bener dalam, nggak cuman asal keren-kerenan doang. Dan di Platinum End bener-bener dihadirkan, kayak tadi aku bilang, permasalahan isu kemanusiaan itu diangkat, bener-bener diangkat. Kita diperlihatkan betapa buruknya manusia, kita diperlihatkan betapa jeleknya manusia ketika punya kekuatan yang berlebih. Kita ditunjukkan dengan bagaimana senjangnya dunia ini, betapa timpangnya antara orang yang kaya dengan yang miskin, orang yang berkuasa dengan orang yang di bawah, itu diangkat, benar-benar diangkat. Dan dari tadi ada ketuhanannya juga, bahkan membahas perkara ketuhanan. Jadi bukan ini ada Tuhan terus nanti begitu menang, ye aku menang kayak gitu, enggak. Lebih dalam dari itu. Esensi seorang pencipta itu seperti apa sih? Esensi seorang penguasa dari alam semesta itu seperti apa sih? Itu pun juga diangkat. Jadi nanti kalau iman kalian nggak kuat, nanti kalian akan berujung seperti Coki Pardede, di mana Anda menjadi agnostik. Bisa jadi loh ya, gitu maksudku. Jadi memang ya cukup dalam. Banyak hal filosofis yang diangkat, yang dibicarakan, yang dijadikan isu, jadikan konflik dalam cerita. Dan itu kalau lagi-lagi aku bilang, kalau kalian suka seri misteri, psikologikal terutama, suka dengan yang berbau filosofi seperti ini, terlepas dari bagaimana nanti ceritanya berjalan, kalian harusnya akan menikmati sekali. Dan itu aja 3 kelebihan yang menurutku wajib jadi pertimbangan kalian kenapa ini seri watchable banget. Sebaiknya nanti kalian ikuti, kalian tonton. Dan kelihatannya loh ya, karena ini anime itu dijadwalkan 24 episode, mangganya itu 58 chapter udah selesai.
ini mungkin loh ya, dengan asumsi kalau satu episode mengadaptasi 2-3 chapter manga, maka ini nanti Platinum End Anime-nya itu bakal mengcover semua alur cerita di manganya dari awal sampai akhir. Mungkin loh ya, ini mungkin kalau dengan pertimbangan seperti itu tadi. Itu aja untuk kali ini, silahkan like videonya. Kalau kalian suka bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di-share tonton kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian menikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itterashai minasan.